yang menarik, unik, dan juga potensinya besar. Nah, ini menarik karena rokok sebagai objek cukai adalah kebutuhan pokok. Nah, kemudian setidaknya uniknya ini yang kedua itu pitanya dibeli terlebih dahulu oleh produsen rokok, jadi penerima di awal seperti prepaid. Cukai ini menyumbang 12% kepada penerimaan negara. Nah, terkait dengan hal ini tentu saya ada beberapa catatan. Ada satu slide menyebutkan bahwasanya ada angka 10% kenaikan CHT. Nah, ini munculnya itu bagaimana bisa muncul angka tersebut, dan tentunya rumusnya mungkin saya rasa ini harus jelas juga. Jadi ada rumus baku, ini juga mempertimbangkan untuk memberikan kepastian kepada industri kalau misalnya ada rumus baku, dan juga dengan memperhatikan yang namanya tingkat inflasi dan juga melibatkan stakeholder pertembakauan. Kemudian yang kedua, ini DBH CHT ini tentunya harus benar-benar dirasakan oleh petani sebagai produsen yang menjadi asbabun nuzul dari penerimaan cukai hasil tembakau. Maka tentunya harus ada pengaturan teknis yang ketat agar DBH CHT ini tepat sasaran. Nah, terkait dengan paparan ini tentu saya juga ada beberapa catatan. Ini ada seberapa besar petani produsen mendapat manfaat dari DBH CHT ini. Kemudian juga yang dimaksud dengan pemberian bantuan yang porsinya 30% ini apa? Nah, tentunya ini harus tegas dan jelas, dan siapanya saya minta sebutkan saja langsung. Di sini mungkin petani produsen. Seperti disebutkan bahwa 80% market share rokok nasional ini adalah sigaret kretek, di mana selain tembakau juga menggunakan bahan baku cengkeh. Karenanya DBH CHT ini juga akan bijak bila memasukkan unsur petani cengkeh sebagai penerima DBH CHT. Kemudian target penurunan rokok anak ini harus tentunya menjadi concern kita bersama. Dari data yang saya perhatikan di tahun 2013 sampai 2018 ini terjadi kenaikan sekitar 2%. Sayangnya tidak ditampilkan data tahun 2018 sampai 2022. Dalam kurun waktu itu juga tentu ini 2018 sampai 2022 rata-rata terjadi kenaikan cukai sekitar 11% per tahun, dan sedikit kenaikan produksi batang rokok per tahunnya, bahkan yang ada yang minus 9%. Nah, terkait dengan efektivitas cukai hasil tembakau ini dalam menurunkan perokok anak, ada beberapa catatan juga. Ini berapa angka perokok anak tahun 2018 sampai 2022, ini apakah naik? Kemudian yang kedua, kenaikan cukai hasil tembakau berdasarkan 4 pilar utamanya. Prevalensi perokok anak juga harus diakui secara tidak langsung dalam slide berikutnya bukan satu-satunya faktor, bahkan kalau misalnya lihat data ini sedikit dampaknya. Pendidikan menurut hemat saya yang sangat penting dan berdampak signifikan. Pendidikan bagi anak-anak dengan melibatkan aktif produsen rokok ini lebih efektif daripada kenaikan CHT. Saya kira produsen rokok juga tidak menyasar anak-anak sebagai konsumen, dan juga tentunya mereka harus bantu dalam hal ini. Kemudian yang keempat, dengan menilik jumlah penindakan harga rokok ilegal yang pasti lebih murah, patut diduga sangat bahwasanya rokok ilegal ini berdampak signifikan pada kenaikan prevalensi perokok anak. Jadi peningkatan penindakan rokok ilegal artinya harus mendukung upaya penurunan prevalensi perokok anak. Juga penindakan ini akan menjamin penambahan CHT. Saya dukung 1000% penindakan rokok ilegal. Jadi tahun 2023 ini harus jadi gerakan nasional pemberantasan rokok ilegal. Nah, terkait dengan rokok ilegal ini, dari 19 ribuan penindakan ini berapa juta atau mungkin miliar batang rokok ilegalnya? Kemudian berapa perkiraan potensi loss penerimaan CHT tiap tahunnya akibat rokok ilegal ini? Kemudian juga mungkin perlu disampaikan juga kendala dalam penindakan rokok ilegal ini. Kendalanya ini apa saja? Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pimpinan. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak